Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Wilda Yelmizar. Halo. Jadi di video kali ini aku mau share aja sih, mau update sih lebih tepatnya tentang perkembangan gigi aku sejauh ini. Dan nanti aku juga akan cerita mengenai kontrol kelima aku yang aku lakukan kemarin di 29 April 2021. Dan di kontrol itu aku akan jelasin apa tindakannya apa aja, bayarnya berapa, dan alasannya kenapa aku harus dilakukan tindakan tersebut gitu. Jadi ya seperti biasa, sebelum kita ke videonya jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, yang pertama aku akan mulai dulu dari kontrol aku kemarin di 29 April 2021. Dan kebetulan juga masih di bulan Ramadan, maka aku ambil jadwal kontrolnya di malam hari, karena kalau siang hari takutnya bisa membatalkan puasa. Nah, kemarin waktu aku kontrol ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh dokternya. Yang pertama adalah pemasangan alat tambahan buccal tube. Kalian bisa lihat bentukannya seperti ini. Nah, itu dipasangin di gigi geraham bawah kiri dan kanan. Dan fungsinya apa? Karena kan aku gigi gerahamnya udah nggak ada nih, jadi gigi geraham aku yang di belakangnya tumbuhnya jadi miring gitu loh, sehingga dibutuhkan alat tambahan buat narik si giginya lagi biar lurus lagi gitu. Nah, tindakannya tuh persis sama dengan kontrol aku yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu aku pasangnya di bagian atas, tapi sekarang aku pasangnya yang di bagian bawah gitu. Nah, kemudian ada alat tambahannya lagi, yaitu yang ini. Nah, ini itu buat narik si gingsulnya dan membuka ruang gitu loh buat gigi belakangnya gitu. Nah, yang ketiga ada lagi nih di sini, cuman nggak kelihatan, ada double wire gitu. Cuman fungsinya dia buat ngikat doang. Jadi dari gigi geraham belakang sampai gigi geraham yang ini itu di double gitu loh wirenya. Di kontrol ini juga aku diganti kawat atas dan bawah. Karena kan untuk gigi bawah itu kan aku dipasangin alat tambahan. At least aku butuh ganti kawat yang lebih panjang dari yang sebelumnya gitu. Karena kan kalau dulu yang dipasangin itu sampai sini doang. Nah, sekarang sampai sini, makanya dibutuhkan kawat yang lebih panjang gitu. Nah, untuk yang di atas ternyata setelah ditinjau sama dokternya perlu diganti lagi kawatnya gitu. Padahal bulan lalu aku baru ganti kawat juga gitu. Nah, itu karena biar progresnya lebih cepat gitu. Jadi aku disaranin buat ganti kawat setiap bulannya. Nah, kawat itu kan sebenarnya ada ada tingkatan ketebalannya gitu. Cuman untuk yang sekarang aku masih sama jenisnya dengan yang sebelumnya gitu. Mungkin bulan depan kawatnya ganti lagi tapi dengan ketebalan yang berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah, sebenarnya aku udah berharap nih ini tuh bisa ditarik ke depan, karena kan kalau kita lihat ruangannya udah cukup gitu kan. Nah, ternyata di dunia kedokteran gigi tuh dia punya alat ukurnya. Jadi dia ukur dulu nih apakah udah bisa ditarik atau belum, apakah ruangannya cukup atau belum gitu. Karena takutnya kita kan nggak tahu nih akarnya gimana bentukannya, makanya dokternya perlu ngukur dulu biar nanti ketika ditarik akarnya nggak dempet gitu. Oke, next aku akan bahas mengenai biaya kontrolnya. Yang pertama ada biaya kontrol biasa 350.000. Itu tuh udah include ganti karet sama pembersihan gigi. Sama juga udah include alat tambahan yang ini sama double wire yang di belakang. Itu udah include 350.000. Kemudian yang kedua ada pemasangan alat tambahan, satunya 200.000. Tapi karena aku pasangnya 2, jadi bayarnya 400.000. Kemudian yang ketiga ada ganti kawat, satunya 50.000. Tapi karena aku ganti kawatnya atas dan bawah, makanya bayarnya 100.000. Kemudian yang keempat ada biaya administrasi sebesar 20.000. Jadi totalnya adalah 870.000 gitu. Nah, setelah kontrol kemarin, aku merasakan lagi sakit yang sama seperti awal-awal pasang behel, dimana semua gigi tuh rasanya ketarik semua gitu loh. Apalagi di sini aku dipasangin double wire dan diikat lagi kan, jadi double gitu loh ketariknya. Nah, nambah lagi nih yang si gingsul ini juga ditarik juga gitu. Jadi sakitnya lumayan lama, 2 hari. 2 hari itu gigi geraham aku nggak bisa berfungsi buat ngunyah, karena kalau mereka bersentuhan tuh sakit banget gitu. Jadi biasanya aku makannya cuma bubur atau jus aja gitu. Oke, next aku akan bahas mengenai perkembangan gigi aku sejauh ini. Berarti aku udah pasang behelnya sekitar 4 bulan.
Dan ini kalian bisa lihat gigi aku yang sekarang. Kalau secara visual kalian cuma bisa lihat ininya geser doang nih. Cuman kalau yang aku rasain, gigitan aku tuh udah beda gitu loh. Kalau dulu aku gigi gerahamnya itu kalau gigit nggak nyatu gitu loh, nggak pas gitu loh, jadi kayak gini. Nah sekarang gigitan aku udah gini nih. Nah itu yang aku rasain di segi gigitan gitu. Tapi kalau secara visual emang nggak terlalu kelihatan dari dari terakhir yang bulan lalu gitu. Nah untuk gigi aku yang habis dicabut kemarin kondisinya kayak gimana, jadi gini. Ini yang pertama kali dicabut, ini aku cabutnya di bulan Februari, at least itu udah 2 bulan yang lalu, dan sekarang ruangannya tinggal sedikit. Nah ini perlu alat tambahan juga buat nariknya lagi, yaitu kayak rubber band atau karet elastis. Cuman paling bulan depan atau bulan depannya lagi baru dikasih sama dokternya. Nah buat yang satunya lagi, yang ini aku cabutnya di bulan Maret, at least itu udah 1 bulan, dan sekarang ruangannya udah nggak terlalu besar kayak awal dicabut gitu loh. Dan sama nanti juga akan dikasih alat tambahan kayak rubber band atau karet elastis, itu juga buat narik si giginya gitu. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa aku share ke kalian mengenai update kontrol aku kemarin serta progres gigi aku sejauh ini. Semoga kalian suka, semoga informasinya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!